Hari ini bapak-bapak sekalian sedih. Apa sedihnya? Satu rumah muslim semua, masih satu atap. Dia punya anak perempuan sudah balik, dia punya anak laki-laki sudah balik. Semua keperluannya sama ayahnya diberikan, dikasih makan, dikasih minum, sekolahnya dibiayai, pengen beli motor dibelikan, pengen beli HP dibelikan. Tapi ayahnya diam saja ketika anaknya menghancurkan agama bapaknya, menghancurkan agama dirinya, menghancurkan agama Nabi Muhammad SAW. Bapaknya diam aja. Masya Allah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Jadi kalau ada anak yang sudah balik, masih satu rumah sama kita, kita biarkan saja dia tidak sholat 5 waktu, itu berarti anak kita biarkan, kita piara anak, kita nafkahi anak, kita berikan makan anak untuk menghancurkan agama kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ambruk agamanya. Karena tiangnya dia nggak buat, dia nggak bangun, Pak. Ya Allah, bahaya nggak? Bahaya. Kalau sekarang ada orang yang ngancurin Masjid Al-Ukhwah, besok bisa beres lagi. Betul. Tapi siapa yang beresin kalau Islam dihancurin? Sholatnya nggak didirikan, siapa yang memberesin? Astagfirullahaladzim. Ya. Yang kedua, hari ini sedih. Banyak orang yang mengaku muslim, ya, tapi mereka melontarkan 1000 alasan untuk meninggalkan sholat. Pak, Mas, kenapa kamu gak sholat? Apa dia bilang? Sibuk Ustaz. Sibuk apa? Sibuk kerja. Kenapa sibuk kerja sampai gak sholat? Kan kerja juga ibadah Ustaz. Ada yang ngomong begitu? Ada? Kurang ajar itu, ya. Alasannya ibadah. Dengerin. Kita hidup sehari semalam dikasih sama Allah berapa jam? 24 jam. 24 jam itu berarti berapa menit? 1 jamnya berapa menit? 60 kali 24 berapa? Lama semua. 1440 menit. Masya Allah. Sehari semalam kita dikasih waktu sama Allah hidup 1440 menit. Kita punya kewajiban untuk menghadap Allah, Pak, 5 kali. Kalau saya kasih waktu sekali Bapak sholat, saya kasih paling bagus dah 8 menit. Paling bagus itu sudah plus sedikit 8 menit. Jadi kalau Bapak sekali sholat 8 menit kali 5 berapa? 40 menit. Bapak hanya butuh 40 menit, Pak, sehari semalam untuk Allah. Sisanya masih 1400 menit. Buat apa itu? Masya Allah. Kok bisa alasan katanya nggak ada waktu? Ini pendusta, bohong itu ya. Ya kalau ada orang ngomong begitu, bohong berat itu. Sibuk kerja. Satu. Yang kedua, ayo kita hitung lagi. Allah ngasih waktu sholat, Pak. Ini nggak pernah salah sedunia. Jangankan orang muslim, Pak, orang non muslim pun mengakui waktu sholat ini tidak menghalangi orang kerja. Beneran. Dari ujung barat dunia sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ujung utara, satu dunia, Pak, negeri muslim, negeri kafir, itu waktu sholat tidak ada yang mengganggu kerja. Ayo kita hitung. Di dunia orang kerja, Pak, sepakat jam kerja internasional 7 sampai 8 jam satu hari. Kalau mereka masuk pagi, Pak, itu masuk jam 7, pulang jam 3. Masuk jam 8, pulang jam 4, ya. Nah, istirahat rata semua. Yang masuk siang, Pak, orang kerja sedunia 8 jam itu semua istirahatnya di jam 12. Sedunia. Masya Allah. Untuk sholat zuhur. Kalau kerja 7 jam, pulang jam 3. Kerja 8 jam, pulang jam 4. Masya Allah. Waktu apa itu? Asar. Allahu Akbar. Waktu asar itu. Waktu maghrib orang sudah pulang tuh. Orang kerja sip pagi itu sudah pulang waktu maghrib. Orang udah sampai rumah itu.
Subhanallah, nggak ganggu. Waktu Isya menjelang tidur, siapa yang terganggu? Waktu Isya itu menjelang tidur, nggak ada yang keganggu. Waktu subuh, kantor belum buka, pabrik belum buka, pasar belum buka. Waktu subuh, katanya ganggu. Masya Allah, Ustadz ada kok pasar yang buka. Oh, itu pasarnya pasar dunia itu, ya, pasar induk gitu ya. Masya Allah, nggak ada yang ganggu. Jadi itu pembohong besar itu, nggak rugi kok. Betul apa betul? Sisanya 1400 menit mau buat apa? Allahu Akbar. Masya Allah. Itu hikmah sholat ya. Jadi jangan alasan kerja ya. Sepakat nggak nih? Jangan alasan kerja sampai meninggalkan sholat. Itu pendusta besar, bohong besar ya. Masya Allah. Yang ketiga, hikmah sholat adalah ad-doa. Dalam sholat itu ada doa. Al-Fatihah yang menjadi rukun wajib dalam sholat, 4 ayatnya memuji, 3 ayatnya doa. Banyak doa. Nah, artinya siapa yang sholat itu adalah orang yang bersandar kepada Allah, orang yang selalu meminta kepada Allah, orang yang gak sombong dalam hidupnya. Kenapa? Karena selalu menguatkan doa minimal lewat sholat. Nah, yang keempat, hikmah sholat. As-sholatu apa? Rasul ibadah. Sholat itu kepalanya ibadah. Masya Allah. Bapak rajin ibadah apa aja dah? Sedekah, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, udah apa aja. Kalau bapak sholatnya nggak beres yang 5 waktu, jangan harap semua ibadah itu diterima. Jangan harap. Masya Allah. Jadi sholat itu penghulunya ibadah. Rukun Islam yang 4 aja ada dalam sholat. Ya subhanallah. Jangan tinggalin. Makanya kenapa perintah sholat itu datangnya berbeda dengan perintah yang lain. Betul? Perintah haji cukup lewat Al-Quran, perintah zakat lewat Al-Quran, perintah tutup aurat lewat Al-Quran. Perintah sholat kok Nabi Muhammad diundang menghadap. Kenapa? Saking pentingnya. Kalau Ustadz Dadan perlu sama saya sekedar perlu biasa, Ustadz Rodi ini tasbih bisa di hadapan bapak-bapak ngasih tasbih doang, betul? Ustadz Rodi ini sajadah bisa di hadapan bapak-bapak, betul? Nah, tapi kalau ngasih sesuatu yang khusus dia akan telepon. Wah, Ustadz Rodi datang ya. Iya Ustadz datang ya, ini gak boleh orang tahu. Begitu dengan Nabi Muhammad SAW. Perintah yang lain lewat Jibril, malaikat Jibril tahu, subhanallah, Al-Quran tahu, tapi perintah sholat duaan sama Allah. Saking dahsyatnya. Allahu Akbar. Jangan tinggalin apapun resikonya. Ustaz belum khusyuk, udah pokoknya sholat aja. Makanya latihan khusyuk sholat dengan latihan zikir ya. Kata guru kami Buya Yahya, walau gak khusyuk, walau ngelantur, zikir jangan tinggalin.